Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ardian Kurniawan dalam lanjutan mata kuliah morfologi. Kali lalu kita sudah membahas tentang apa itu morfologi dan bagaimana relasinya dalam hubungan yang lebih luas dalam kajian atau tatanan ilmu linguistik. Nah, saat ini kita akan mulai membedah ilmu morfologi, mulai dari tataran yang paling bawah, yaitu konsep dari morfem. Di sini saya sudah menyusun sejumlah materi. Ada 4 hal yang akan saya diskusikan dalam kesempatan ini. Pertama, tentang definisi apa itu morfem. Kemudian, konsep-konsep yang meliputi morfem tersebut, apa saja. Lalu jenis-jenis morfem, dan di akhir nanti kita akan berlatih dan lewat diskusi. Ya, sebelum kita masuk pada kajian tentang apa itu morfem, saya ingin kembali lagi mengingatkan tentang morfologi. Sedikit mengulas bahwa morfologi pada umumnya atau sederhananya dikatakan sebagai ilmu tentang bentuk. Jadi morf di sini berarti bentuk, sedangkan logi itu adalah ilmu, jadi ilmu tentang bentuk. Lalu bentuk yang seperti apa yang dipelajari oleh morfologi dalam linguistik? Karena ini linguistik, tentu saja bentuk yang dipelajari adalah bentuk bahasa. Namun, perlu diingat, morfologi ini bukanlah istilah baru dalam suatu ilmu. Linguistik sendiri itu meminjam sebenarnya istilah morfologi dari disiplin ilmu yang lain. Ilmu biologi telah menggunakan istilah morfologi, misalnya pada morfologi hewan, morfologi tumbuhan, ilmu tanah, kalau tidak salah juga mempelajari tentang morfologi, mungkin tentang tekstur dan sebagainya. Nah, terkait morfologi dengan morfem, lalu apa hubungannya? Jadi, karena tadi dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu tentang bentuk, maka dengan sendirinya morfologi memiliki objek kajian, hampir sama dengan fonologi. Kalau fonologi di semester sebelumnya Anda dapatkan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi, dan objeknya adalah fon, yaitu bunyi, maka morfologi juga memiliki objek yang bernama morfem, yaitu bentuk, bentuk kata. Kita bisa katakan morfem ini sebagai bentuk kata. Lalu yang seperti apa yang akan dipelajari oleh morfologi dan apa itu morfem? Nah, sekarang kita akan bahas sedikit. Salindia yang saya bagikan ini tidak banyak menampilkan contoh karena saya akan memaparkan secara lisan. Di sini saya hanya akan berikan konsep-konsep umumnya yang akan membantu Anda untuk sedikit memahami. Perlu saya ingatkan kembali bahwa saya orang yang tidak suka dengan definisi-definisi. Jadi, untuk urusan definisi, saya menyerahkan kepada Anda. Sementara tugas saya adalah membantu Anda, memfasilitasi Anda untuk memahami konsep dasar atau karakter atau ciri dari konsep yang saya maksudkan tersebut. Baiklah, kita coba masuk pada kajian morfem. Ya, selain morfem kita akan mengenal nanti di sini ada namanya kata dan sebagainya. Gitu. Morfologi memiliki objek kajian morfem dan punya ruang lingkup kajian antara morfem hingga kata. Jadi objek terendahnya itu adalah morfem, sementara objek tertingginya atau terbesarnya itu adalah kata. Lewat dari kata, itu bukan kajian dari morfologi. Itu nanti menjadi kajian dari ilmu sintaksis. Dan itu tidak akan kita singgung di sini karena belum saatnya untuk membahas hal tersebut. Nanti Anda bisa bertemu dalam mata kuliah sintaksis untuk mempelajari lebih dalam tentang apa materi setelah mempelajari kata. Apa sesuatu di atas kata. Baik, sekurangnya ada 3 hal yang ingin saya diskusikan terkait morfem. Konsep morfem. Morfem dibagi menjadi ada 3 terminologi, ada morfem, ada morf, dan ada pula yang dinamakan dengan alomorf. Ya, 3 hal ini yang menjadi konsep dasar
untuk mempelajari tentang morfologi atau mempelajari morfem itu sendiri. Hampir serupa dengan kajian fonologi, makanya saya katakan ketika Anda mempelajari fonologi, Anda tidak boleh lupa konsep-konsepnya. Anda karena apa yang ada konsep yang Anda dapatkan dari fonologi bisa diterapkan dalam kajian morfologi. Misalnya konsep morfem dengan fonem gitu. Morfem adalah bentuk, sementara fonem adalah bunyi. Morf itu sama dengan kasusnya dengan fon pada fonologi. Allomorf akan sama juga kasusnya dengan allofon dalam fonologi. Nah, tapi kita lupakan tentang fonologi, kita fokus pada kajian morfologi. Nah, antara morfem, morf, dan allomorf ada perbedaan yang sedikit mencolok ya. Jadi kalau Anda kita kembali lagi pada fonologi tadi, kalau fonologi dia berbicara tentang ketika dijelaskan definisi apa itu fon gitu. Fon adalah bunyi bahasa gitu, atau fonem adalah bunyi bahasa yang menjalankan fungsi, yang memiliki fungsi. Sementara morfem, morfem akan masuk sedikit ke morfologi ini akan sangat berkaitan dengan tata bahasa, makanya dia dikatakan sebagai satuan gramatik. Di sini ada beberapa ciri yang bisa saya sebutkan untuk morfem. Nanti Anda bisa lebih pertegas kembali di buku referensi atau bahan-bahan bacaan sumber dan sumber bacaan yang Anda bisa pilih sendiri secara bebas di internet maupun di buku-buku di perpustakaan. Ya. Jadi morfem itu dikatakan sebagai satuan gramatikal terkecil gitu. Mengapa dikatakan sebagai satuan gramatika dan kenapa dia terkecil? Karena dalam satuan gramatika, jadi kata, kalimat, frase, klausa itu adalah satuan gramatik, satuan gramatika. Nah, morfem disebut sebagai satuan gramatika terkecil karena ketika dipilah-pilah, misalnya kita memiliki kalimat ibu membeli kaca. Jadi ada kalimat ibu membeli kaca. Ini adalah satuan gramatika yang disebut sebagai kalimat. Tetapi ibu membeli kaca kita bisa pecah lagi. Kita bisa potong-potong lagi menjadi kata ibu, kata membeli, dan kata kaca. Sekarang, apakah bisa kata itu dipecah lagi menjadi kata ibu dipecah lagi? Bisa. Jadi i dan bu, yaitu suku kata i dan suku kata bu. Namun, ketika dia dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil setelah kata ibu, kita harus lihat apakah pecahan itu atau potongan itu memiliki makna. I dalam bahasa Indonesia adalah afiks. Misalnya, memaknai. Dari kata me dan makna ada dari afiks me, afiks makna, dan afiks i. Tetapi pada konteks ibu, i pada kata ibu bukanlah afiks. Dia adalah suku kata dari satu kata atau dari satu morfem yang utuh yang bernama morfem ibu. Nah, ketika dia dipecah kemudian tidak memiliki makna, maka itu bukan lagi bagian dari morfem. Dia adalah suku kata. Suku kata kajian terbesar dari ilmu fonologi. Jadi, itu yang dimaksud sebagai satuan gramatikal terkecil. Ketika dipecah menjadi bagian yang paling kecil, dia akan memiliki, dia tidak bisa membentuk dia adalah dia bentuk terkecil yang memiliki makna gitu. Bentuk gramatikal terkecil yang memiliki makna. Ketika dia dipecah, seperti kata ibu tadi, ketika dipecah menjadi suku kata, maknanya hilang, maknanya tidak ada. Nah, ketika maknanya tidak ada, berarti dia bukan lagi bentuk gramatikal terkecil. Jadi kalau dalam konteks ibu membeli kaca, kata ibu adalah morfem. Kemudian kita lihat kepada kata membeli. Membeli itu masih bisa dipecah pada kata menjadi mem dan beli. Beli adalah aktivitas mengeluarkan sesuatu untuk melakukan transaksi perdagangan gitu ya. Anggap saja seperti itu maknanya. Kemudian mem itu adalah bisa berarti melakukan sesuatu, melakukan kegiatan aktif.
Nah, dalam hal ini mem atau afiks mem atau imbuhan mem, kalau Anda dari SMA biasanya diajarkan dengan kata imbuhan, kalau di linguistik saya akan biasakan Anda dengan istilah linguistik yaitu afiks ya, atau prefiks. Prefiks mem adalah morfem. Kenapa? Karena dia setelah dipecah, dia memiliki makna, yaitu melakukan tindakan aktif tadi. Ketika mem itu diganti menjadi di, dia tidak menjadi tindakan aktif, tetapi tindakan pasif. Misalnya, kaca dibeli ibu. Kita balik urutannya, gitu. Ada kalimat ibu membeli kaca. Nah, dalam konteks ini, mem walaupun dia hanya sepotong, sama seperti pada kasus i dan bu tadi, tapi dia punya makna. Ini yang membedakan antara suku kata dengan morfem. Kalau suku kata dia tidak memiliki makna, kalau morfem dia masih memiliki makna. Nah, karena dia satuan terkecil, maka dia tidak dapat disegmentasikan atau dipotong atau dipecah atau dikelompokkan menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Karena kalau dikelompokkan menjadi bentuk yang lebih kecil lagi, seperti tadi, akan menjadi suku kata yang tidak punya makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dari proses gramatika atau proses pembentukan kata gitu, atau proses tata bahasa. Nanti kita akan singgung yang ini, Anda cukup pahami sementara sampai di sini. Dan yang terakhir, sifat dari morfem itu adalah abstrak. Jadi dia sama seperti fonem, dia abstrak, tidak jelas seperti apa bentuknya. Bentuknya baru muncul, kita baru tahu bahwa itu adalah morfem atau tidak ketika dia muncul dalam bentuk konkretnya. Apa bentuk konkretnya? Bentuk konkretnya adalah morf dan alomorf. Morf kalau bentuk itu atau kalau morfem itu bersifat tunggal, tetapi alomorf kalau morfem itu berwujud lebih dari satu. Nah, di sini yang membedakan morf dari morfem adalah dia merupakan representasi atau bentuk konkret dari suatu morfem, wujudnya dia harus tunggal dan direalisasikan secara fonemis. Jadi realisasinya bersifat fonemis. Jadi pada kata ibu atau kaca, dia direlasikan dari KACA gitu, secara fonemis. Tapi bentuknya dia harus tunggal, dia tidak boleh bersama. Beda dengan membeli. Membeli adalah morfem. Tapi ketika dipecah, ada namanya morf beli dan ada morf mem. Antara afiks mem dengan kata beli bergabung untuk membentuk morfem. Kira-kira begitu. Nah, tapi antara mem dan beli itu adalah dua morf yang berbeda. Satu morf dari bentuk terikat, satu morf dari bentuk bebas. Apa itu bentuk terikat dan bentuk bebas? Kita akan singgung dalam sesi berikutnya dari materi ini. Jadi nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya di alomorf, ini adalah bentuk jamak dari morf sebenarnya. Morf dan alomorf adalah bentuk yang sama, yaitu realisasi dari morfem. Tapi alomorf itu jumlahnya lebih banyak, realisasinya lebih banyak. Dan di sini dikatakan variasi suatu morfem sama dengan morf, dia variasi itu bentuk konkret. Wujudnya lebih dari satu, kalau morf tadi tunggal, alomorf dia bentuknya jamak, jadi wujudnya lebih dari satu. Dan sudah dikelompokkan. Kenapa dia sudah dikelompokkan? Karena dia memiliki makna yang sama. Jadi kata kunci dari alomorf, wujudnya lebih dari satu, tetapi diikat oleh kesatuan makna. Ingat, dalam kajian linguistik, satu rumus yang harus Anda ingat bahwa bahasa itu adalah bentuk dan makna. Jadi di morfem juga, bentuk dan makna. Bentuknya boleh seperti apa nanti, selama maknanya satu mungkin saja atau mirip, itu bisa saja dikatakan sebagai satu kelompok sistem bahasa yang sama. Baik. Lalu bagaimana untuk membedakan morf dengan alomorf? Saya akan mencontohkan pada kata, misalnya tadi kita menggunakan membeli. Membeli tadi diberikan makna sebagai tindakan aktif
untuk melakukan aktivitas beli. Ada juga nanti misalnya memakan. Memakan juga melakukan tindakan aktif kan, tidak ada memakan itu tidak aktif. Pasti kita memakan, mengunyah itu mengunyah makanan atau menelan makanan itu kita aktif lakukan gitu, gigi kita bergerak aktif. Sama juga dengan eh, menyapu, menyiram, mengepel, mengelas, itu semua adalah tindakan aktif. Tapi kalau dilihat misalnya membeli itu ada bentuk pada lalu beli, tapi kalau pada memakan bukan bentuk tapi bentuknya menjadi memakan, bukan memakan, bukan double M, memakan, bukan seperti tapi memakan biasa saja. Lalu pada kasus menyiram, afiks ditambah dengan kata siram, ternyata mengubah bentuk kata fonem awal kata yang dilekati oleh afiks menjadi menyiram, siram, siram es itu disubstitusi menjadi dilesapkan, jadi menyiram. Mengepel beda lagi, justru menjadi ketika bertemu dengan suku kata tunggal. Nah, bentuk yang menge, dan nanti akan ada juga meng dan sebagainya, itu adalah alomorf dari afiks menasal namanya. Ada yang mengatakan afiks meng, ada yang mengatakan afiks dan ada yang mengatakan afiks menasal. Dengan pertimbangan masing-masing. Saya di sini lebih memilih menggunakan afiks ini sebagai menasal karena yang berubah itulah bentuk nasalnya, gitu, bukan yang lain. Nah, jadi sudah jelas di sini alomorf adalah realisasi dari suatu morfem yang wujudnya lebih dari satu. Tadi kalau morfem membeli tadi hanya satu kan morfnya saja gitu, atau beli hanya wujudnya hanya satu, beli saja. Tapi kayak tadi morfem yang menyatakan tindakan aktif, yang memiliki makna tindakan aktif, ternyata muncul dalam realisasi yang berbeda, ada dalam bentuk mem, dan menge atau meng. Ini yang disebut sebagai alomorf. Silakan Anda coba cari sendiri untuk menemukan, mungkin saja ada afiks-afiks di dalam bahasa daerah Anda atau ada bentuk-bentuk bahasa lain yang menyerupai bentuk morfem, bentuk morf, dan bentuk alomorf. Saya persilakan untuk mencari sendiri berdasarkan bahasa dan keperluan Anda masing-masing. Selanjutnya, ada lagi ketika sudah mengetahui apa itu morfem, saya perlu juga kiranya menjelaskan tentang ada berapa jenis sih morfem. Jadi sejumlah ahli setelah saya himpun, saya menemukan sekitar 4 atau 5 terminologi ya, atau 3 pengelompokan tentang jenis-jenis morfem. Sejumlah ahli melihat morfologi atau mengklasifikasikan morfem berdasarkan sifatnya, jumlahnya, produktivitasnya, ada juga yang mengatakan produktivitas ini berdasarkan keterbukaannya, dan ada yang melihat berdasarkan keeratannya. Nah, apa saja jenis-jenis morfem berdasarkan kriteria yang tadi sudah saya sebutkan itu? Kita lihat, kalau berdasarkan sifat, ternyata morfem itu ada yang bersifat terikat, dan ada yang bersifat bebas. Apa yang dimaksud dengan morfem terikat? Morfem terikat adalah morfem yang hanya bisa muncul dan memiliki makna ketika melekat pada bentuk yang lain. Misalnya tadi pada kasus membeli, baru bisa muncul maknanya ketika dia melekat pada kata beli. Sementara kalau dia berdiri sendiri, itu orang tidak tahu apa arti Tapi karena dia melekat pada kata beli, orang tahu, oh ternyata itu adalah melakukan tindakan aktif untuk bertransaksi. Nah, berbanding terbalik dengan morfem terikat, morfem bebas adalah morfem yang memiliki sifat bebas. Sesuai namanya. Apa yang dimaksud dengan bebas?
Dia bisa berdiri sendiri dan memiliki maknanya sendiri, tanpa butuh bantuan bentuk atau morfem lain untuk menjelaskan dirinya. Contohnya pada kata beli. Beli tadi melakukan transaksi atau melakukan aktivitas perdagangan, itu adalah eh, makna yang muncul pada kata itu langsung. Atau mata misalnya, sebagai salah satu alat indera untuk melihat. Atau kerja, melakukan aktivitas sesuatu. Kita langsung punya makna pada kata itu. Beda dengan yang terikat tadi. Nah, terkait yang morfem yang sifatnya terikat, ada satu lagi bentuk terikat selain afiks yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pradasar atau oleh ini pradasar istilahnya krida laksana ya atau uh, ya. Nah, selain afiks ada juga bentuk pradasar yang misalnya bisa muncul pada kata alir. Dia bentuknya, berdasarkan bentuknya dia seperti menyerupai bentuk bebas. Alir itu seperti kata. Tetapi ternyata keberadaannya harus melekat pada bentuk yang lain. Jadi makna alir itu tidak ada. Tetapi dia baru bisa punya makna ketika dia bertemu dengan afiks yang lain, misalnya pada kata mengalir, pada kata dialiri, pada kata apa lagi ya, pengaliran, dan sebagainya. Tapi ketika dia berdiri sebagai kata alir saja, sebagai alir sendiri, alir tidak punya makna. Jadi nanti Anda cukup akan dibuat bingung dengan uh, untuk mengklasifikasikan atau membedakan mana yang dimaksud bentuk pradasar dan mana yang dimaksud dengan bentuk bebas. Kita akan singgung setelah materi ini ya. Jadi izinkan saya melanjutkan materi saya. Selanjutnya, ada juga ahli yang membedakan atau mengklasifikasikan morfem berdasarkan jumlahnya. Jika berdasarkan jumlahnya, maka akan ditemukan morfem monomorfemis dan ada morfem yang polimorfemis. Sesuai namanya, mono adalah tunggal, poli adalah banyak. Jadi, monomorfemis adalah morfem yang jumlahnya tunggal, satu bentuk saja, yang terdiri dari satu morfem saja. Sedangkan polimorfemis adalah morfem yang eh, terdiri dari banyak morfem, yang bentuknya dalam bentukannya itu terdiri dari banyak morfem. Atau apa monomorfemis? Kalau kita ambil kalimat ibu membeli kaca, maka yang menjadi monomorfemis adalah ibu dan kaca, karena hanya bersifat tunggal, hanya satu morfem di situ. Beda halnya dengan kata membeli. Di situ ada polimorfemis karena ada afiks atau morfem me dan ada morfem beli. Jadi ada dua morfem di situ. Atau pada kata eh, bertanggung jawab, misalnya di situ ada beberapa morfem. Ada morfem tanggung, ada morfem jawab yang bergabung menjadi tanggung jawab. Kemudian ada afiks bertanggung jawab, yang sehingga ditambahkan menjadi ada afiks ada kata tanggung, ada jawab, ada tiga morfem di situ. Nah, jadi bertanggung jawab maupun membeli itu adalah polimorfemis, sementara ibu atau kaca itu adalah monomorfemis, benar. Ya, berikutnya berdasarkan produktivitas atau keterbukaan. Berdasarkan produktivitasnya, morfem dibedakan menjadi morfem produktif dan morfem tak produktif. Apa morfem produktif? Morfem produktif adalah morfem yang bisa membentuk morfem lain, yaitu bisa atau morfem yang bisa dilekati oleh morfem lain untuk membentuk kata baru. Misalnya, afiks menasal tadi, dia bisa melekat pada kata beli, bisa melekat pada kata siram, bisa melekat pada kata yang lain. Itu produktif. Tapi karena ada morfem yang tidak bisa melekat pada kata-kata yang lain, atau hanya bisa melekat pada kata-kata tertentu. Misalnya, afiks in pada kata atau apa ya, gerigi, afiks r gitu ya. Infix r, bukan afiks. Ya, afiks infix r
pada kata gerigi atau geligi al itu adalah afiks-afiks yang tidak produktif. Dia tidak banyak melekat pada bentuk-bentuk bahasa yang lain. Jadi menghasilkan bentuk yang sedikit. Makanya ada yang mengatakan afiks produktif tak produktif juga termasuk afiks terbuka dan tidak terbuka gitu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keterbukaan atau tidak bisa dilekati oleh bentuk yang lain. Dia itu tidak terbuka, tidak bisa melekat pada bentuk yang lain. Nah, dikatakan tak produktif adalah tidak terbuka, tapi kalau produktif dia bersifat terbuka, mau menerima bentuk-bentuk lain untuk membentuk kata yang baru atau bentuk yang baru. Selanjutnya yang terakhir adalah morfem berdasarkan keeratannya. Berdasarkan keeratannya, kita akan dapatkan morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang jika dia yang muncul sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipecah-pecah menjadi morfem beberapa morfem lagi. Sementara morfem terbagi, ketika dia melekat atau membentuk satu morfem, dia melekat secara terbagi atau secara terpisah. Misalnya morfem utuh itu pada kata bebas, misalnya kita ambil kata bebas. Bebas ini adalah satu morfem utuh. Dia tidak bisa dipisah. Dipisahkan bebas dipisahkan menjadi B dan bas, dia tidak punya makna. Atau bebas menjadi misalnya B bergas, bergas, berbas, tidak bisa. Di sisi infiks tidak bisa. Itu yang dimaksud sebagai bentuk utuh. Nah, beda morfem terbagi. Pada kata gerigi misalnya, ada afiks gigi, maaf, ada kata gigi, kemudian disisipi, gigi itu disisipi afiks infiks menjadi gerigi. Ketika menjadi gerigi atau geligi, maka sudah tidak erat lagi karena dia bisa disisipi di bagian tengah. Itu yang dimaksud sebagai morfem terbagi. Atau pada konteks konfiks misalnya, atau kombinasi afiks. Misalnya di kata berpakaian gitu ya. Berpakaian itu kan berasal dari kata pakai atau pakaian gitu ya. Pakai membentuk bertemu dengan afiks an menjadi pakaian. Kemudian bertemu dengan prefiks ber menjadi pakaian tadi bertemu dengan prefiks ber menjadi berpakaian. Jadi ber dengan an itu tidak melekat bersama-sama. Jadi bisa dibagi, ada pakai kemudian tambahan menjadi pakaian, baru ditambahkan ber. Jadi dia tidak erat. Itu maksud dari penjelasan morfem berdasarkan keeratannya yang ditunjukkan lewat morfem utuh dan morfem terbagi. Semoga penjelasan saya tentang jenis morfem ini bisa dipahami dengan mudah, sehingga nanti Anda bisa mencari sendiri contoh-contoh lain berdasarkan kasus di bahasa Anda masing-masing. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada konsep yang lebih teknis ya. Jadi dalam ilmu bahasa Inggris, kalau kita masuk ke ilmu bahasa Inggris, morfologi bahasa Inggris, ada istilah root, stem, dan base. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia nanti kita akan kenal sebagai ada kata saja, karena kita tidak mengenal ada namanya root, ada stem, dan base dalam bahasa Indonesia. Ramlan meskipun menggunakan terminologi root stem mengafirmasi terminologi root stem dan base, tapi lebih banyak menggunakan terminologi sendiri dengan kata dan pradasar, nanti bentuk pradasar, bentuk akar. Root ini akan menjadi bentuk akar. Nah, apa saja bentuk maksud dari istilah-istilah ini? Gitu. Root diterjemahkan menjadi akar, stem diterjemahkan nanti menjadi pangkal, kemudian base diterjemahkan menjadi dasar. Nah, akar adalah bentuk yang paling kecil, bentuk yang paling kecil dalam bahasa Inggris yang membentuk bentuk yang lebih yang membentuk bentuk bebas atau yang membentuk kata yang morfem bebas gitu. Jadi akar adalah morfem terikat yang melekat pada bentuk bebas, kira-kira begitu.
Kemudian pangkal adalah pangkal adalah bentuk bebas ya, yang dilekati oleh bentuk akar tadi atau root tadi. Stem ini adalah bentuk bebas yang dilekati oleh bentuk root atau bentuk akar. Selanjutnya, base adalah kata yang dihasilkan dari pembentukan itu. Jadi hasil dari proses pertemuan antara pangkal dengan stem itu adalah base. Root dengan stem itu adalah base dalam terminologi, dalam konsep orang bahasa Inggris. Coba kita lihat di contoh contoh kata ya. Nah, kemudian, tapi sebelum ke contoh, saya singgung sedikit, akar ini bersifat terikat. Karena dia akar, dia melekat. Jadi dia melekat kepada bentuk yang lebih bebas, nah, di bentuk pangkal. Sementara stem itu bersifat bebas. Dan base itu bisa terdiri dari root dan stem. Kira-kira begitu. Nah, saya ambil contoh uncomfortable dalam bahasa Inggris, ketidaknyamanan ya. An adalah root karena di sini ada lihat garis panah birunya, akar ini adalah an. An ini bentuk terikat, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia bukan bentuk seperti stem atau dasar yang agak bersifat bebas gitu ya. Jadi terikat. Kalau tidak ada comfortable, maka an tidak akan punya makna. Nah, pada pembentukan kata uncomfortable, an dilekatkan pada kata comfortable. Jadi comfortable dulu, jadi terbentuknya dari kata comfort, kemudian comfort bertemu dengan able, gitu ya, jadi comfortable, kemudian ditambahkan root uncomfortable. Kira-kira begitu prosesnya. Tentang proses ini kita tidak singgung di sini dulu, saya hanya akan memberikan contoh untuk menjelaskan root, stem, dan base ini. Nah, comfort, tadi dikatakan bahwa pangkal adalah proses yang membentuk ini semua, base adalah dasar yang menjadi dasar pembentukan bentuk yang lebih lengkap. Jadi akar adalah an-nya ini adalah akar gitu ya. An ini adalah akar yang melekat pada bentuk yang bebas. Comfort adalah bentuk bebas, tapi dia melekat pada bentuk terikat lain bernama able gitu ya. Dan ini dikatakan sebagai base karena dia membentuk pada kata comfortable. Dia membentuk kata yang lebih lengkap. Kata yang lebih lengkap ini yang disebut sebagai stem. Jadi pada kasus comfortable, base-nya adalah comfort dan able, gitu ya. Base-nya adalah comfort dan root-nya adalah able, gitu ya. Sementara pada kata uncomfortable, root-nya adalah un, comfortable ini adalah stem. Base-nya adalah comfortable. Kemudian pangkalnya adalah uncomfortable. Tetapi pada kasus comfortable, comfort adalah base-nya atau dasarnya, root-nya adalah able, dan comfortable ini adalah pangkalnya. Kira-kira begitu. Jadi ada dua proses pembentukan root, stem, dan base di sini. Nah, dalam terminologi bahasa Indonesia ada namanya kata dan ada namanya pradasar. Ada juga yang disebut sebagai akar. Akar ini yang kita kenal sebagai afiks tadi. Lalu ada kata dan ada pradasar. Dalam istilah morfologi, kata dengan morfem itu berbeda. Kalau morfem adalah satuan gramatikal terkecil, sementara kata adalah bentuk bebas atau satuan bebas terkecil yang memiliki makna. Jadi sudah dipertegas di sini bahwa kata adalah bentuk yang bebas, yang sifatnya bebas. Meskipun sama-sama terkecil. Jadi sini bisa dibedakan antara morfem dengan kata ya. Nah, ada kata dan ada pradasar. Pradasar adalah morfem terikat yang menyerupai kata, bentuknya menyerupai kata seperti yang saya singgung di awal, bentuknya menyerupai kata
secara fisik, tampilan fisiknya, pradasar adalah bentuk morfem atau bentuk yang menyerupai kata tetapi memiliki sifat atau memiliki ciri seperti akar karena dia harus melekat membutuhkan bentuk yang lain untuk memiliki makna. Kira begitu. Jadi kalau kata adalah morfem yang bisa berdiri bebas tanpa membutuhkan bentuk lain untuk memiliki makna. Sementara pradasar secara sifat secara bentuk dia menyerupai kata, tetapi secara sifat dia adalah root atau akar yang melekat pada bentuk yang lain, apakah bentuk terikat atau bentuk bebas lain. Pada kasus ini kita bisa lihat pada kata berjuang. Ini adalah afiks, sementara juang adalah pradasar. Kita tidak akan bisa memberikan makna kata juang kalau tidak melekat pada bentuk yang lain. Saya juang atau misalnya saya temu dengan dia. Tidak ada maknanya saya temu dengan dia itu apa. Tapi kalau saya bertemu dengan dia, ada maknanya. Atau pertemuan dengannya berlangsung menyenangkan. Atau temu kangen alumni SMA 1 berlangsung meriah. Itu adalah pradasar. Temu, juang, alir kalau di contoh yang sebelumnya, itu adalah bentuk pradasar. Saya yakin Anda masih bingung, coba saya perjelas sedikit lagi. Ini memang agak konsep, tapi saya fokus Anda cukup memahami konsepnya, nanti semakin ke depan Anda akan lebih mudah. Ini karena baru pertemuan awal, jadi wajar akan banyak dijejali atau dicekoki dengan berbagai istilah. Dicerna saja pelan-pelan. Selanjutnya, base, kalau saya boleh buatkan rumus ya, kalau membuatkan rumus tentang tadi base, root, dan stem itu, base itu bisa berupa root dan bisa berupa stem. Dia terdiri dari root atau stem sebagai bentuk dasar. Tetapi base atau bentuk dasar tidak sama dengan kata. Kenapa? Karena base bisa muncul sebagai ada bentuk root, root itu terikat, sementara kata itu kecenderungannya berbentuk bebas. Sementara root tidak akan pernah sama dengan bentuk pradasar. Kenapa? Karena meskipun sama-sama terikat, secara fisik pradasar itu menyerupai kata. Jadi di sini saya gunakan tanda sama dengan yang diberikan garis di tengah-tengah, garis lurus di tengah untuk menandai bahwa tidak selalu sama dengan kata. Jadi base tidak selalu sama dengan kata, root tidak selalu sama dengan pradasar. Meskipun secara sifat atau memiliki ciri-ciri yang menyerupai. Tapi pada hakikatnya kedua hal itu adalah hal yang berbeda. Saya kira sampai di sini dulu saya ingin jelaskan. Selanjutnya saya ingin Anda berlatih. Nanti Anda bisa cari informasi lain ya dari sumber-sumber buku. Banyak bukunya Mas Nur Muslih, Abdul Khair, bukunya Ramlan mungkin morfologi, atau bukunya Krida Laksana tentang pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, atau Anda bisa pakai bukunya Marsono, morfologi bahasa Nusantara, atau menggunakan, kalau Anda bisa berbahasa Inggris, Anda gunakan bukunya Lori Bauer tentang Introducing Linguistic Morphology. Itu bahasanya cukup sederhana, bisa Anda ikuti. Anda bisa cari referensi dari banyak sumber yang jelas bisa membantu Anda untuk menjelaskan pemahaman Anda tentang konsep morfem ini. Saya tidak menutup diri untuk Anda mencari banyak referensi. Saya akan lanjut pada latihan. Ada 2 latihan yang ingin saya berikan, coba Anda praktikkan gitu. Yang pertama, saya ingin Anda memastikan mana yang termasuk bentuk terikat, bentuk bebas, atau kalau bisa sampai Anda terapkan mana root, mana stem, mana base, gitu. Itu lebih bagus lagi. Nah, soal kedua, di sini ada 5 kata, itu berpakaian, mempertanggungjawabkan, keterasingan, memberdayagunakan, dan pertemuan. Selanjutnya yang kedua, saya meminta Anda untuk mengidentifikasi. Tadi kita bisa katakan bahwa morfem itu adalah satuan gramatika terkecil. Nah, coba identifikasi ada berapa morfem sebenarnya dari kalimat
dua kalimat ini. Semoga Anda bisa tepat mengidentifikasi. Saya kira soalnya tidak mudah, tetapi bisa menantang Anda untuk mencari tahu. Anda bisa selesaikan ini dengan berdiskusi bersama teman, atau Anda bisa menyelesaikan ini dengan bekerja sendiri secara individu. Cukup untuk sampai di sini materi tentang konsep morfem. Kita lanjutkan dalam sesi pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.